pagi teman-teman semua. Saya Holimatur Rosita, NIM 40014220047. Di sini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Holimatur Rosita, NIM 40014220047. Kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara analisis item soal dengan menggunakan software Itemman dan memberitahu kira-kira bagaimana cara membaca hasilnya begitu. Dan yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di sini sebelum kita mulai adalah data mentahnya terlebih dahulu yang isinya itu berupa jawaban dari responden dan juga kita juga harus menyiapkan aplikasi Itemman sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis setiap butir soal tersebut gitu. Jadi mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat format file yang disesuaikan dengan ketentuan dari aplikasi Itemman itu sendiri. Saya akan mencoba membuka file data yang berisi data jawaban dari responden. Nah, yang pertama dilakukan itu mungkin untuk memudahkan adalah membuat tabel seperti ini yang mana isinya itu ada nomor soal dari 1 sampai dengan 20, kemudian yang warna merah ini adalah kunci jawabannya, dan kemudian di sini 1 sampai dengan 93 itu adalah jumlah responden yang mengisi soal tersebut begitu. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya kita harus membuat dua buah file dengan format sesuai dengan ketentuan dari aplikasi Itemman itu sendiri. Nah, file yang pertama yang harus kita buat itu adalah file data. Caranya, kita menyiapkan aplikasi bawaan juga yang ada di device masing-masing, yaitu Notepad, gitu. Cara yang pertama untuk membuat data yang pertama itu adalah kita blok dari dari bagian kolom responden satu beserta jawabannya sampai dengan responden ke 93. Kita blok saja semuanya. Nah, ini kemudian kita membuka aplikasi Notepad. Nah, di sini kita pas tekan. Oke. Nah, setelah itu karena di setiap jeda responnya itu ada spasi, maka kita harus menghilangkan spasinya terlebih dahulu. Caranya mudah, kita bisa blok spasinya, kita copy, kemudian kita buka edit. Ntar kita buka edit, kemudian replace. Nah, kita replace all. Nah, seperti ini teman-teman tampilan ketika sudah dirapikan sesuai dengan format dan ketentuannya. Nah, kemudian kita bisa memperhatikan di sini ya teman-teman. Untuk kolom 1 dan 2 itu diisi oleh identitas respondennya, yang mana identitas responden di sini kita tuliskan dalam bentuk angka gitu. Jadi, dua kolom pertama itu adalah tempat untuk menuliskan identitas respondennya. Kemudian kolom yang ketiga itu baru mulai responnya. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman karena respon jawaban itu harus dimulai dari kolom yang sama. Karena nantinya di itemnya sendiri kita harus memasukkan hal tersebut begitu. Jadi kita rapikan terlebih dahulu untuk kolom 1 dan kolom 2 itu isinya adalah identitas dari respondennya. Dan kita baru memulai respon itu di kolom yang ketiga. Nah, begini teman-teman. Kita perlu lihat lagi bahwasanya respon dari jawaban responden itu dimulai dari kolom yang ketiga. Dan kita simpan file ini dengan nama file data atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga. Oke, selanjutnya kita membuat file yang kedua yaitu file kontrol. Nah, file kontrol itu isinya berupa
nomor soal dan juga kunci jawabannya, gitu teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan membuat file seperti ini. Kolom yang pertama itu ada nomor soal, kemudian kolom yang kedua adalah kunci jawabannya, kemudian kolom yang ketiga adalah jumlah opsi jawaban untuk setiap itemnya, kemudian topiknya itu tentang apa, dan kemudian di sini kita bisa mengisikan dengan huruf Y atau dengan P. Itu artinya ketika kita mengisikan dengan huruf Y, item soal tersebut akan dianalisis oleh itemen, tapi ketika kita mengisikan dengan huruf P itu artinya itemnya nanti tidak akan dianalisis oleh software itemen tersebut. Dan kemudian untuk M ini menandakan bentuk soalnya. Gitu. Oke, kita langsung buat saja di sini teman-teman. Tadi nomor soalnya ada nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kita drag saja ke bawah sampai dengan nomor 20. Oke. Kemudian untuk kuncinya kita copy saja dari sini. Kunci jawabannya mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Oke, kita copy. Nah, kita kopikan di sini. Ya, teman-teman. Kita bisa pakai ini. Oke. Kemudian untuk jumlah opsi jawaban. Jumlah opsi jawaban di sini itu adalah 4 ya, teman-teman. Ada 4 opsi jawaban A, B, C, dan D. Nanti kita tuliskan 4. Dan kita langsung drag saja ke bawah. 4. Dan untuk topiknya kita tuliskan saja topik sains. Kemudian karena semua soalnya harus dianalisis, jadi kita pilih Y semua, tab, kemudian M juga. Samakan semuanya. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini, kita langsung copy saja teman-teman. Dan copy-nya itu dimulai dari baris yang keempat ya teman-teman. Untuk nomor soal, kunci, dan jumlah opsi, dan seterusnya itu tidak usah. Mulai dari sini saja, mulai dari nomor 1 ini. Kita copy, kita masukkan ke ini, buat file baru. Kita langsung pastekan di sini, oke. Sudah, kalau sudah, untuk file yang kedua ini, file kontrol, kita tidak perlu merapikannya ya, tidak perlu menghapus spasi-spasinya, cukup seperti ini saja langsung disimpan. Kita bisa simpan dengan nama file kontrol, atau bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman, gitu nama filenya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita bisa lanjut untuk analisis di aplikasi itemnya karena kita sudah mempunyai dua file tadi ya teman-teman, file data dan juga file kontrol. Kita langsung buka itemnya. Nah, untuk di itemnya sendiri itu terdapat beberapa kolom. Di sini ada kolom files, kemudian ada input format, scoring option, output option, dan juga output option. Nah, di sini kita fokus dulu ke masing-masing kolomnya. Kita mulai dari kolom file terlebih dahulu. Nah, untuk kolom files ini, pada data matrix file, kita tambahkan file data yang sudah kita buat tadi. File data ya, teman-teman. File data. Nah, lagi. File data kita masukkan, open. Oke. Kemudian, yang kedua, item control file. Kita masukkan item controlnya. File control, mohon maaf. Kita masukkan file controlnya. Kemudian di sini output file. Nah, output file ini adalah kita bisa memilih di folder mana teman-teman akan menyimpan outputnya nanti. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau disimpan di folder yang mana. Akan simpan di sini.
Nah, teman-teman bisa juga menuliskan nama filenya. Nanti mau dituliskan dengan nama apa begitu outputnya. Saya hasil analisis. Oke, dan save. Oke, untuk kemudian kita ke input format. Nah, di input format ini kita perlu memasukkan tadi ya teman-teman, yang mana ada kolom satu, kolom 2 dan kolom 3, di mana juga letak responnya itu dimulai di kolom berapa, kita tuliskan di sini. Nah, di number of examine ID column, itu adalah kolom identitas itu dimulai dari kolom berapa. Tadi di filenya kita itu dimulai dari kolom satu. Kita tuliskan kolom satu di sini. Dan yang kedua, ini adalah untuk menuliskan identitas responden itu eh, diakhiri di kolom berapa. Kita mengakhirinya di kolom 2. Kita tuliskan juga di sini kolom 2. Nah, untuk item respon begin in column ini dituliskan apa dari responden itu ada di kolom berapa. Jadi kita mulai di kolom 3. Kita tuliskan kolom 3. Oke, kemudian untuk scoring option dan juga output option kita biarkan saja. Kita langsung jalankan ini. Langsung jalankan saja. Oke, kita langsung klik run. Yes. Oke, sudah teman-teman. Kita ingat-ingat lagi tadi kita menyimpan foldernya itu di mana. Ya, otomatis sudah tersimpan di folder tersebut begitu. Jadi saya menyimpan di folder ini dan sudah ada hasilnya. Ada 3 hasilnya, 2 dalam bentuk Excel dan 1 dalam bentuk Word. Tapi di sini kita coba analisis yang file dalam bentuk Word-nya begitu. Kita buka. Oke, ini untuk hasilnya teman-teman. Sebentar. Oke. Ini adalah hasil analisis dengan menggunakan software item yang tadi. Gitu. Kita bisa melihat di sini banyak data yang dihasilkan, termasuk analisis untuk setiap butir soalnya. Begitu. Mulai dari sini. Nah, dari sini itu kita bisa mulai begitu untuk menganalisis setiap butir soalnya. Dan di sini sebagai contoh ya, untuk item soal nomor 1. Nah, bisa terlihat di sini teman-teman, untuk item soal nomor 1 itu kuncinya adalah D. Oke, dan kemudian di sini itu adalah jumlah responden. Dalam huruf N itu adalah jumlah responden yang mengisi setiap item soalnya. Di situ yang mana di sini itu ada 93 responden. Nah, kemudian di sini ada kolom P, yaitu tingkat kesukaran butir soal. Di mana tingkat kesukaran butir soal itu poinnya adalah 0 sampai dengan 1. Nah, untuk tingkat kesukaran sendiri itu semakin dekat dengan 0, itu artinya soal semakin sulit karena jumlah siswa yang mengerjakan soal tersebut dengan benar itu jumlahnya sedikit, begitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada total RPBIS atau daya beda dari soal tersebut. Nah, untuk soal ini, daya pembeda sendiri itu skornya mulai dari -1 sampai dengan 1. Di mana semakin dekat dengan 1, maka semakin bagus daya beda soalnya. Di mana soal tersebut bisa menandakan begitu membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang pintar gitu.
Kemudian ada juga di sini pilihan opsi jawabannya serta jumlah orang yang memilih opsi jawaban tersebut. Misalnya nih, untuk opsi A itu tidak ada yang memilih, kemudian untuk opsi B itu ada satu orang yang memilih, kemudian opsi C itu tidak ada yang memilih, dan untuk opsi D itu ada 92 orang yang memilih. Gitu. Nah, kita coba mulai ya teman-teman analisis item soalnya. Kita beri contoh dulu untuk item soal nomor satu ini. Nah, untuk soal nomor satu ini itu dia memiliki nilai P sebesar 0,989, di mana ini adalah skor yang cukup besar ya teman-teman, di mana P ini adalah tadi tingkat kesukaran butir soal gitu. Nah, karena 0,989 ini sangat dekat dengan angka satu, atau nilai maksimalnya itu adalah satu dari tingkat kesukaran itu sendiri, ini artinya bahwasanya nilai 0,989 di sini tingkat kesukaran butir soalnya adalah sangat mudah karena nilainya mendekati satu, di mana ini mengindikasikan bahwasanya jumlah responden yang mengerjakan soal ini dengan benar itu sangat tinggi begitu, sehingga tingkat kesukaran soalnya itu sangat mudah gitu. Kemudian jika kita lihat dari nilai total RP bis-nya, nilai total RP bis di sini itu adalah minus 0,110, di mana nilai min ini tuh mengindikasikan ya bahwa item soal nomor satu itu daya pembedanya rendah. Artinya dia itu tidak bisa membedakan mana siswa yang pintar dan mana siswa yang kurang pintar gitu. Kemudian kita bisa melihat ya teman-teman bagaimana eh, opsi atau distraktor untuk item soal nomor satu ini berfungsi atau tidak begitu. Jadi untuk pilihan jawaban dari soal nomor satu itu ada A sampai dengan D. Kita bisa melihat di sini ya teman-teman bahwasanya untuk opsi A dan juga opsi C itu tidak ada yang memilih sama sekali. Itu artinya opsi A dan juga opsi C ini tidak berfungsi dengan baik. Karena berdasarkan sumber yang ada itu opsi bisa dikatakan berfungsi jika terdapat kurang lebih 5% dari total responden itu memilih jawaban tersebut. Gitu. Jadi, jika hasilnya ternyata distraktor itu tidak berfungsi dengan baik, maka ada kemungkinan untuk distraktor tersebut nantinya dieliminasi ataupun direvisi begitu. Baik, mungkin selanjutnya untuk mempermudah kita menganalisis seluruh item soal nomor satu sampai dengan nomor 20, kita bisa membuat tabel ya teman-teman. Saya sudah membuatnya, bentuk tabelnya seperti ini. Ya. Tabel ini tuh nantinya akan memudahkan kita menganalisis seluruh item soal ya dari soal nomor satu sampai dengan soal nomor 20. Dan yang diisikan di sini tuh berdasarkan file yang tadi. Misalnya item nomor satu itu jumlah N-nya itu berapa dari opsi A, B, C, D. Kita bisa lihat tadi di hasil. Ini bisa kita copy di sana. Kemudian nilai P gitu kita bisa ambil dari sini, nilai total RP bis kita ambil dari sini begitu. Supaya kita bisa menganalisis semua itemnya itu dengan mudah begitu. Oke, untuk kolomnya sendiri itu terdiri dari nomor soal, kemudian pilihan jawaban A, B, C, D, dan di sini yang warna merah itu adalah kunci jawabannya. Kemudian di sini ada N, di mana N itu tadi sudah disebutkan jumlah pemilih opsi jawaban tersebut, gitu. Kemudian di sini yang warna merah distraktor itu nanti adalah untuk hasil ya, apakah opsi atau distraktor ini berfungsi atau tidak, gitu. Kemudian di sini ada min P atau tingkat kesukaran butir soal ya. Nanti untuk kategori soal di sini adalah hasil dari min P. Kategori soalnya itu termasuk soal mudah, soal sulit, atau soal yang sedang begitu.
Kemudian untuk R babis atau daya beda dari soalnya. Dan di sini ada kolom daya beda soal, yang mana nanti isinya apakah daya bedanya itu baik atau buruk begitu. Kemudian kita nanti juga akan menganalisis ya kira-kira soal mana yang kunci jawabannya itu berpotensi salah gitu. Oke. Oke, mungkin kita mulai dulu ya teman-teman. Kita mulai dari ini dulu, dari bentar, dari min P. Dan kita akan menentukan kategori soalnya itu soal mudah, sulit, atau sedang begitu. Nah, untuk mempermudahnya, kita nanti bisa mengisikan dengan rumus Excel begitu ya, supaya tidak sulit begitu. Nah, di sini kita punya kriteria ya teman-teman. Untuk menganalisis nilai P, tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya min P itu adalah tingkat kesukaran gitu, dimana semakin dekat nilainya dengan nol, itu artinya soal semakin sulit untuk dikerjakan begitu. Nah, di sini saya akan mengkategorikannya itu dalam tiga jenis, yaitu soal mudah, soal sedang, dan juga soal sulit. Nah, untuk kategorinya sendiri, itu jika skor min P-nya kurang dari atau sama dengan 0,30, maka itu termasuk soal sulit. Kemudian, jika min P-nya itu berada di antara 0,31 sampai dengan 0,70, maka tergolong ke dalam soal yang tingkat kesulitannya itu sedang. Tapi kalau misalnya min P-nya itu di atas 0,70, maka soal tersebut termasuk ke dalam soal yang mudah. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa mulai langsung dari min P untuk nomor soal yang pertama. Kita bisa menggunakan rumus Excel di sini ya teman-teman. Kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini. Jika F4 kurang dari atau sama dengan 0,30, maka ini soal sulit. Tapi jika F4 ya, jadi F4 itu kurang dari kurang dari sama dengan 0,7, maka dia termasuk dalam kategori sedang. Jika tidak, maka mudah. Kita kita langsung enter saja. Oke. Ini termasuk kategori ke dalam soal mudah. Kemudian kita langsung drag saja ke bawah, teman-teman. Terus, ke balas. Kita ulangi. Kita langsung drag saja ke bawah sampai ke soal nomor 20. Item soal nomor 20. Oke. Oke, bisa dilihat ya teman-teman di sini bahwasanya untuk soal nomor satu itu termasuk ke dalam soal dengan kategori mudah, kemudian soal nomor 2 itu juga mudah, dan yang berbeda itu soal nomor 4 sedang, nomor 6 juga sedang, 7, 8 juga sedang, 9 juga sedang, 10 mudah, 11 mudah, 12 sedang, 13 sedang, 14 sedang, 15 mudah, 16 sedang, 17 mudah, 18 sedang, 19 mudah, dan nomor 20 juga sedang gitu. Jadi untuk
Dari tiga kategori soal mudah, sedang, dan sulit itu hanya ada dua di soal ini. Ada kategori soal mudah dan juga soal sedang. Dimana tadi ya, untuk soal mudah itu artinya nilai min P-nya itu lebih dari 0,70 nih. Dan untuk kategori sedang itu nilai P-nya antara 0,31 sampai dengan 0,70. Gitu. Itu untuk nilai min P atau ke tingkat kesukaran soal. Gitu. Kemudian kita lanjut ke RP-BIS. Gitu. Nah, untuk RP-BIS atau daya beda soal, itu tadi sudah disebutkan juga, dia memiliki rentang antara min 1 sampai dengan 1. Semakin dekat dengan 1, maka semakin bagus soal tersebut, begitu, karena bisa membedakan antara siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar. Namun, sebaliknya ya, jika nilainya itu mendekati -1, itu artinya soal tersebut kurang bagus, begitu, karena tidak bisa membedakan antara mana siswa yang pintar dan juga mana siswa yang kurang pintar gitu. Nah, nanti kita juga akan menuliskan di sini tuh dengan menggunakan rumus Excel. Mulai if jika ini kurang dari 0, maka dia negatif atau daya beda soal itu buruk. Dan jika tidak, dia itu positif atau daya beda soal baik. Nah, sudah betul, saya menuliskan rumusnya sebentar. Nah, kurang. Oke, langsung enter. Oke, untuk soal nomor 1 itu negatif atau daya beda soalnya itu buruk. Sama seperti sebelumnya kita drag ke bawah. Oke, kita bisa melihat di sini teman-teman. Untuk yang nilai EP bis-nya itu min, maka daya beda soalnya itu negatif atau daya beda soalnya buruk. Sedangkan jika nilainya itu positif, 0,13 nih contohnya, item nomor 2, itu daya beda soalnya juga positif atau daya beda soalnya itu baik, yang artinya soal itu bisa membedakan mana siswa yang pintar dan mana siswa yang kurang pintar, begitu. Oke, itu untuk RP bis ya teman-teman, atau bagaimana kita menganalisis daya beda soal untuk setiap itemnya. Oke, untuk kemudian di sini kita akan menganalisis distraktornya. Ya, yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman, bahwasanya suatu distraktor itu dikatakan berfungsi jika ada yang memilih opsi tersebut lebih dari 5% dari total responden yang mengerjakan. Nah, dalam hal ini, jumlah responden kita itu ada 93 orang. Sehingga 5% dari 93 itu adalah 4,65 atau bisa kita bulatkan menjadi 5% gitu. Jadi eh, maaf, bisa kita bulatkan menjadi 5 gitu. Jadi, suatu distraktor itu dikatakan berfungsi dengan baik itu jika minimal ada 5 responden yang mengisi opsi tersebut. Gitu ya, teman-teman. Kita juga bisa menganalisisnya itu dengan menggunakan rumus Excel supaya lebih mudah dan lebih cepat. Oke, jika D4 itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dia berfungsi. Fungsi
Tapi jika tidak, ma- tapi jika tidak, maka dia tidak berfungsi. Langsung enter. Oke. Oke. Bisa terlihat. Oke. Tidak berfungsi. Kita langsung drag saja ke bawah, teman-teman. Semuanya. Sampai ke item D dari, sampai ke opsi D dari item nomor 20. Oke. Oke, kita bisa memastikan kembali ya, teman-teman. Apakah rumus yang kita gunakan itu sudah benar atau belum? Kita bisa lihat di sini untuk opsi A dari item soal nomor satu itu nol, dia tidak berfungsi, satu tidak berfungsi, nol tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi karena jumlah yang memilih opsi tersebut itu kurang dari 5. Dan untuk opsi D itu ada 92 orang, dia berfungsi. Kemudian untuk opsi nomor 2, untuk soal nomor 2 opsi A itu nol tidak berfungsi, opsi B nol juga tidak berfungsi, dan yang berfungsi di sini cuma opsi C gitu. Opsi D pun tidak berfungsi karena jumlah pemilihnya itu kurang dari 5 orang. Tuh. Dan untuk opsi yang untuk soal nomor ketiga itu opsi A berfungsi, B berfungsi, C juga berfungsi karena jumlah pemilihnya lebih dari 5. Dan untuk opsi D yaitu tidak berfungsi karena jumlah pemilihnya itu cuma 4. Artinya kurang dari 5. Oke ya, teman-teman. Rumusnya sudah bekerja dengan baik dan bisa menganalisis semua opsi dari seluruh item soalnya. Begitu. Itu cara untuk menganalisis mulai dari tadi min P atau tingkat kesukaran soal, kemudian daya beda soal, dan kemudian kualitas distraktor. Apakah distraktor itu berfungsi atau tidak begitu. Nah, oke. Dari sini kita bisa melihat ya, teman-teman, dari kasus-kasus di sini, setiap item soal di sini, kemungkinan yang memiliki opsi jawaban yang salah itu adalah item soal nomor 12 dan juga soal nomor 20. Kita tandai dulu. Kita tandai terlebih dahulu. Mana caranya? Sebentar. Oke, kita tandai terlebih dahulu opsi nomor 12 dan juga soal nomor 12 dan juga soal nomor 20. Kenapa? Kenapa item soal nomor 20 dan juga nomor 12 ini memiliki potensi kunci jawaban yang salah? Karena kita bisa lihat di sini ya, teman-teman, dari item soal nomor 12. Kunci jawaban di item soal nomor 12 itu adalah B. Dan jumlah responden yang memilih kunci jawaban B itu adalah 36 orang. Sedangkan pada opsi C, itu jumlah responden yang memilih opsi C ini ada 42 orang. Sehingga kunci jawaban di item soal nomor 12 ini kemungkinan salah. Karena kenapa? Karena seharusnya opsi yang paling banyak dipilih itu adalah opsi B. Karena opsi B ini adalah kunci jawabannya. Begitu. Sama juga dengan item soal nomor 20. Kenapa? Ini kunci jawabannya itu berpotensi salah. Kita bisa melihat ya, teman-teman, di sini. Kunci jawaban untuk soal nomor 20 itu adalah D. Sedangkan jumlah responden yang memilih kunci jawaban D itu ada 31 orang. Nah, pada opsi pilihan jawaban A, jumlah responden yang memilih itu ada 43 orang. Itu artinya jumlah responden yang memilih jawaban A dan jawaban D itu lebih banyak yang memilih jawaban A. Begitu, sehingga item soal di nomor D ini terdapat kemungkinan jika kuncinya itu salah. Karena seharusnya jumlah responden paling banyak memilih itu adalah memilih kunci jawabannya, yaitu D, bukan A. Gitu.
Jadi, dua item soal ini, nomor 12 dan juga nomor 20 itu memiliki potensi kunci jawabannya itu kurang tepat atau mungkin salah gitu ya teman-teman. Namun kita nanti bisa melihat lagi dari soalnya apakah benar salah atau eh, tidak begitu ya. Oke, mungkin begitu ya teman-teman cara menganalisis secara keseluruhan dari hasil analisis menggunakan item yang tadi. Mungkin bisa dipermudah lagi dengan menggunakan rumus-rumus Excel seperti tadi sehingga hasilnya lebih akurat dan waktunya cukup singkat begitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya begitu penjelasan terkait dengan cara penggunaan itemnya dan juga cara membaca hasil untuk analisis tiap butir soal menggunakan itemnya dan juga Excel begitu. Saya rasa cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.